Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-16 Agustus 2022, 17 Agustus tahun 45, masih besok ya. Dirgahayu NKRI yang ke-77 tahun, semoga jadi negeri yang lebih gemah ripah lo jinawi lagi, pemimpinnya semua jadi lebih jujur lagi, kemudian masyarakat Indonesia juga semakin lebih baik, terus negara kita juga semakin baik. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali saja. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya orang baik. Oke, nah hari ini ketemu sama Mas Teh lagi di suasananya yang cukup cerah, alhamdulillah. Lagi rame banget perlombaan di mana-mana, dan Mas Teh juga lagi alhamdulillah lagi direpotkan sama pekerjaan-pekerjaan yang eventnya biasanya berjalan di sore hari ya. 17, 18 sampai tanggal 20 nanti Mas Tulus insyaallah ada kerjaan. 20-nya di puncak ya teman-teman. Tetap semangat buat kita semua apapun kondisinya. Sekarang euforia kemerdekaan sudah diperbolehkan lagi merayakan sukacita kemerdekaan kita dalam kondisi yang ya semakin dengan caruk maruknya Indonesia kita semoga tetap lebih baik lagi ya. Sebelumnya Mas Teh mau ucapkan apa nih rasanya, Mas Teh ada satu hal yang ingin Mas Tulus sampaikan kepada jenengan semua. Mas Teh mau minta doanya supaya kegiatan Mas Teh berjalan dengan lancar, karena saat ini salah satu dari kakak kandungnya Mas Teh sedang terkena musibah di kampung ya. Kendaraannya lagi ada sesuatu di tengah jalan ya, nyambung ya rek. Intinya ada trouble di kendaraannya dan beliau mengalami satu hal yang tidak diinginkan sama semua orang yang pasti. Dan Mas Tulus minta doanya semoga semua selesai dengan baik ya. Sebagai profesional kerja saya tetap bikin vlog walaupun pikiran saya kemana-mana, walaupun lagi nggak bagus posisinya, tapi sebagai konten kreator ya anggaplah saya seorang public figure ya harus bisa mengecualikan itu ya. Tetap semangat pokoknya buat kita semua ya. Nah teman-teman, doanya juga terima kasih banyak. Kemarin sudah nonton video-video Mas Tulus di Antv. Alhamdulillah Mas Tulus lolos di 20 besar Koplo Superstar, dan nanti insya Allah akan tampil di awal bulan September. Awal bulan September ya teman-teman. Tanggal 3 September masih ada segmen audisi yang terakhir. Mungkin antara tanggal 9 ya. Setiap hari Sabtu jam 8 malam di Antv. Biasanya akan tayang setiap hari Sabtu di Antv jam 8 malam. Nah teman-teman minta doanya supaya Mas Tulus bisa menampilkan yang terbaik, jadi yang terbaik di sana, kemudian juga bisa memberikan yang terbaik untuk mewakili Provinsi Lampung. Khususnya orang-orang Lampung, ayo bantu dukungan supportnya ya. Mas Tulus butuh banyak sekali support, materi, moral, dan lain sebagainya. Jujur Mas Tulus menganggarkan untuk kostum saja itu di angka 30 jutaan loh ya. Jadi bajunya untuk kostum yang akan dipakai pun itu bukan yang murah, bukan yang abal-abal, tapi ada beberapa teman-teman yang katanya mau bantu ya. Mudah-mudahan betul. Saya sudah mengajukan proposal ke tingkat kabupaten, masih di kabupaten, karena yang lain saya nggak tahu channelnya di mana. Saya pengen mengajukan proposal untuk di provinsi dan juga kabupaten, tapi sementara baru di kabupaten saja dan itu pun belum ada kabar ya. Pokoknya doa buat semuanya supaya Mas Tulus lancar, kompetisinya lancar, syukur-syukur proposalnya juga tembus semua biar kompetisinya jalan.
aman dan Mas Tulus juga tercover dengan apa yang harus Mas Tulus beli atau akan Mas Tulus pakai nantinya. Nggih, matur sembah nuwun semuanya. Teman-temanku orang-orang baik, ayo buat yang membantu kegiatan baik dari Big Tulus Official yang mau ikutan bagi-bagi sedekah, berbagi sedikit rezekinya untuk membantu kegiatan baik Big Tulus Official dengan membantu kegiatan bagi-bagi nasi boxnya setiap akhir bulan di hari Jumat, bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian, ke nomor rekening BRI yang ada di kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Nah, teman-teman yang pesan minyak bidara juga terima kasih sekali lagi. Untuk yang mau pesan minyak bidara sudah mulai ada pengiriman lagi di hari Senin ini, kemarin maksudnya. Nah, teman-teman yang mau ikut join caranya mudah banget. Klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857 sekian-sekian itu digunakan untuk pesan minyak bidara khusus ya. Jadi langsung sebutkan nama saya Ibu A, Bapak B, alamat saya di sini, nomor HP penerimanya ini. Nanti setelah dikirim Mas Tulus akan beri kabar, Bu, Pak, harganya segini, ongkos kirimnya segini. Gitu ya orang baik ya. Terima kasih banyak untuk semuanya, support doanya buat Mas Tulus, terima kasih. Bantuan sedekahnya untuk nasi box juga terima kasih. Saweran untuk yang request lagu juga terima kasih banyak. Yang pesan minyak bidara juga berkah selalu, amin. Mudah-mudahan Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Semoga Allah tukar dengan kesehatan, amin. Dan semoga siapapun yang bersedekah melalui Mas Tulus, hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Ya Allah, amin ya Allah. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Nah, ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Banyak banget yang minta Mas Tulus bahas ini karena beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, hampir mingguan lah ya, BMKG memberikan clue, memberikan pandangannya bahwa akan adanya ramalan gempa besar di Cilacap yang mengakibatkan tsunami yang kemungkinan mencapai di 10 meter. Nah, ini pengen banyak banget yang minta Mas Tulus untuk membahas ini karena teman-teman banyak yang penasaran, banyak yang pengen tahu. Oke, Mas Tulus akan bahas ini. Nah, jadi beberapa hari yang lalu BMKG sudah memberikan wacana atau memberikan ramalan cuacanya atau prediksinya bahwa Cilacap, Jawa Tengah, khususnya di pinggiran selatan Jawa Tengah, pantai selatan Jawa khususnya bagian Cilacap, untuk lebih waspada terkait dengan adanya ancaman gempa yang bahkan ada satu artikel yang mengatakan ini bukan ramalan, ini akan pasti terjadi. Ini bukan prediksi, ini pasti terjadi. Dan memang setelah Mas Tulus cari tahu lewat Google dan lain sebagainya, berita-berita yang Mas Tulus baca, pantai selatan Jawa itu memang sangat berpotensi terkena gempa dan tsunami. Kenapa? Karena berada di atas sesar opo yorek jenenge Mas Tulus ki lali ya jenenge. Pokoknya di atas jalur gempa memang di situ teman-teman. Samudra Hindia kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau Mas Tulus salah. Jadi memang sangat berpotensi terjadi gempa. Bahkan beberapa tempat di Indonesia ketika mengalami gempa itu juga adalah satu hal kewajaran. Ya, ada beberapa ahli yang mengatakan kalau Indonesia terkena gempa itu sesuatu yang wajar karena kita dikelilingi sama gunung-gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang dan kita berada di atas lingkar gempa. Ya teman-teman, jadi ketika ada prediksi-prediksi seperti ini, semua orang akan berprasangka ya wajar-wajar aja. Cuma memang untuk lingkar yang diprediksi oleh BMKG sendiri ini adalah ada di pantai selatan Jawa dengan kondisi mohon maaf, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, banyak hal-hal yang harusnya cuaca musim hujan tiba-tiba cuacanya panas, yang harusnya musim panas taunya hujan dan lain sebagainya. Ini berbagai macam hal yang memang sedikit agak sulit dijadikan bahan untuk memprediksi sesuatu karena kok bisa meleset semua nih ramalan BMKG dan lain sebagainya. Tetapi memang hal ini bisa dibaca atau bisa dilihat dengan alat yang memiliki teknologi canggih yang pasti. Dan ini bisa diprediksikan karena saya sudah yakini bahwa BMKG punya ahli-ahli geologi yang baik. BMKG juga pasti punya ahli yang berkompeten di bidangnya yang mungkin saja mereka juga memiliki keakuratan cukup tinggi karena bisa menyampaikan ini. Dan BMKG betul-betul memberikan peringatan kepada kita di pantai selatan Jawa khususnya di Kabupaten Cilacap untuk lebih waspada terkait dengan gempa dan juga soal tsunami yang mungkin saja bisa sampai di 10 meter.
Wow, Masya Allah ya. Yuk kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan itu hanya sekedar prediksi dan tidak terjadi. Amin ya Allah. Semoga hanya prediksi saja ya Allah. Semoga tidak terjadi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, versi yang Mas Tulus baca seperti itu. Lalu dari segi pandang Mas Tulus sendiri bagaimana? Apakah itu akan mungkin terjadi? Apakah itu akan mungkin menimpa Cilacap, Mas Tulus? Ya, dari hasil investigasiku sebagai aku adalah program di Jilat Investigasi, ya Jilat. Kalau yang di TV kan silet, kalau Mas Tulus Jilat Investigasi. Nah, setelah Mas Tulus investigasi dengan berbagai macam info dan juga beberapa macam hal yang Mas Tulus cari tahu, yang juga aku korek-korek terus informasinya yang mesake dening harap asing anak komplek-kompleke panginyongan kan gerana apa-apa ya nyong ya mandan sedih lah ngapa dening wong dulure dewek mbok ya. Kan kancane dewek arep wong ngapak wong Jawa Tengah wong Sunda nggih, arep wong Cirebon, arep wong Indramayu kan kabeh pada seduluran. Bok anaknya yang dhuwur Jawa, yang dhuwur Pulau Jawa. Jadi aku sempat ngobrol begitu dengan salah satu eyang kita. Dan aku sempat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku sharing ke kalian semua. Mudah-mudahan hasil obrolanku ini bisa menjadi bahan wacana untuk kita lebih hati-hati lagi yang pasti ya. Dan aku menggunakan dialog ngapak yang memang ternyata ada salah satu eyang kita yang bisa banget untuk berbahasa ngapak. Dan aku semakin pandai bahasa ngapakku karena ya beliau itu mengajarkan aku dengan bahasanya dia. Jadi aku sudah dari awal sudah mengerti bahasa ngapak walaupun tidak semuanya, tapi angger diomong nake teyeng apa orang ngomong teyeng itu ternyata tahu. Terus ada bahasa kencot ya, kencot itu lapar. Jadi banyak hal yang aku pelajari. Nah, teman-teman mungkin banyak yang bertanya, apakah kira-kira mungkin secara pribadi menurut Mas Tulus sendiri sebenarnya ini apakah akan terjadi? Karena di bulan Agustus ini sepertinya Mas Tulus kemarin bilang tidak akan terjadi sesuatu yang besar. Kalau tuh ada sesuatu yang besar itu karena air yang pasti. Dan apakah ini akan terjadi di bulan Agustus? Aku sendiri secara pribadi ini sebelum aku berkomunikasi dengan Eyang ya, maksudnya sebelum aku ngobrol dengan Eyang, apa yang aku sharing dari yang Eyang sampaikan, saya sendiri tidak merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di selatan Jawa. Dalam waktu dekat ini saya tidak melihat ada sesuatu yang akan terjadi yang sangat besar sekali di selatan Jawa. Tetapi ada satu perkataan yang memang saya sampaikan karena menurut saya ini satu hal yang saya pengen tahu sebetulnya teman-teman. Banyak hal yang saya lakukan ketika saya pengen tahu sesuatu. Katanya akan ada gempa. Aku coba fokuskan diri buat cari tahu. Aku meditasi, aku diem, aku cari tahu. Dan ketika aku cari tahu ternyata ya gambaran aku adalah sesuatu yang hanya turun dari atas ke bawah dan itu adalah tanah ya. Dan aku sempat bertanya juga kayak yang apakah ini pertanda kalau tsunami-nya akan ada atau tidak. Sebetulnya begini teman-teman, ketika tsunami itu digambarkan ada atau tidak, sebetulnya memang benar kata BMKG dan itu sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Tetapi gini, kita lihatnya begini saja. Sampai di awal September, sampai di bulan September, apabila yang terjadi di Cilacap ini memang bukan gempa bumi yang besar atau gempa bumi yang gempa bumi yang tidak menimbulkan tsunami dalam tanda kutip di bawah 5, skala Richter dan hanya memicu longsornya tanah di beberapa tempat yang ada di selatan Jawa, mungkin ini sebagai contoh atau pertanda bahwa tsunami besar tadi akan tertunda. Bukan tidak terjadi, tertunda. Tetapi ketika sampai menjelang bulan September dan ini terjadi, gempa bumi besarnya terjadi, berarti ya sudah waktunya terjadi. Tetapi ketika hanya terjadi gempa kecil selama Agustus sampai September, ketika terjadi gempa kecil kemudian hanya ada longsor tanah di beberapa tempat yang maaf dalam tanda kutip sepertinya walaupun skalanya kecil, saya melihat ada yang rusak ya teman-teman. Ada sesuatu yang rusak yang memang ditimbulkan dari longsornya tanah ini. Dan saya juga melihat ada sesuatu yang tidak pada porsinya, kayak ada geseran gitu loh, kayak dari tadinya di sini tuh kok geser ke sini ya. Dan yang pasti saya melihat ada tanah yang begini modelnya. Jadi itu pasti bukit, pasti perbukitan atau tanah yang berada di dataran tinggi yang longsor ke bawah. Ada dua hal tadi yang mungkin saja akan menjadi bahan wacana buat kita untuk dalam tanda kutip dijadikan sebagai
mungkin ya peralihan bencana yang harusnya besar terjadi diperkecil lagi. Dan memang ketika saya tanya, Eyang hanya menjawab dengan kata-kata yang sedang diusahakan untuk supaya tidak terlalu besar, sedang diusahakan untuk secara kecil-kecilan dulu saja. Dan bukan berarti tidak akan terjadi, tapi memang selatan Jawa ini teman-teman dari dulu sekali memang saya sudah sering mendapatkan pendapat ataupun firasat yang memang akan ada air besar yang datangnya dari pantai selatan Jawa. Dan ini belum terbukti sampai sekarang. Ini belum terlihat, belum terjadi sampai sekarang teman-teman. Dan ini bukan kemungkinan tidak akan terjadi, masih akan terjadi. Memang akan tetap terjadi. Tetapi ketika nanti di bulan sampai Agustus sampai September tidak terjadi, berarti terjadinya masih sangat lama. Dan akan diproses secara ibarat kata tuh kalau orang main gunung-gunungan pasir tuh nah jadi robohnya biar pelan-pelan, nggak berarti sedang ada proses supaya tidak terlalu besar. Tetap ada kemungkinan adanya air besar yang meluap dari pantai selatan Jawa. Tetapi kalau bisa dalam tanda kutip disituasionalkan dengan cara yang tidak terlalu besar menurut saya. Dan ketika ini berhasil, ya musibah yang seharusnya besar tadi akan mengecil. Makanya perlahan-lahan ini akan dicoba diselaraskan dulu. Siapa Mas Tulus yang bertugas menyelaraskan? Sebetulnya ini semua haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala, tapi alam ini sedang ada proses di mana dia memperbaiki dirinya. Alam dan juga leluhur kita, kemudian energi-energi yang ada di bumi kita itu juga sedang memperbaiki. Dan saya lihat banyak sekali kegiatan positif di bulan Muharram ini, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib, yang menurut saya ini juga akan membantu proses baik dari apa yang sedang anggaplah leluhur kita hajatkan. Ya, jadi hajat besar ini sebetulnya sekali lagi untuk kita. Aku tidak peduli dengan kalian aku nggak peduli dengan leluhur tanah Jawa. Silahkan terserah. Tetapi saat ini hajat besar dari para leluhur kita, salah satunya ya memang gempa bumi. Bahkan ada gunung yang sudah bertahun-tahun tidak meletus. Itu akan menggegerkan kita di tahun ini, memberikan tanda-tanda seakan meletus padahal tidak. Dan itu akan aktif lagi dan akan jadi musibah di suatu ketika nanti. Wallahu alam kapan, tapi aku melihat ada sebuah gunung yang sudah purbakala, sudah sangat tua, sudah lama banget tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba akan mengagetkan kita. Ya, pokoknya ke depan, saya nggak bilang tahun ini, tapi anggaplah sekarang saya revisi bahwa beberapa tahun ke depan kita akan kaget dengan adanya gunung yang sudah lama tidak aktif tapi tiba-tiba kembali aktif dan akan menjadi musibah di suatu ketika nanti. Wallahu a'lam bishawab ya. Kembali lagi, ini adalah salah satu hal yang saya lihat. Kemudian dari apa yang saya sampaikan juga, mereka betul-betul sedang berusaha untuk mengecilkan kondisinya, sedang mencari tempat untuk melempar sesuatunya. Dan ketika dilemparkan pun memang akan diusahakan akan terjadi gempa kecil dengan tingkat kelongsoran. Kalau toh tidak gempa, tetap akan ada longsor di wilayah Jawa bagian selatan, termasuk Cilacap dan sekitarnya. Jadi teman-teman, aku nggak menakut-nakuti, tapi mudah-mudahan ini jadi bahan wacana kita. Ya, yang kita minta mudah-mudahan jangan ya. Tapi kalau misalnya ada longsor di wilayah Cilacap, berarti ini menurut saya adalah satu tanda yang baik yang bisa kita jadikan tolak ukur bahwa insya Allah, amin, musibahnya akan kecil, musibahnya akan mengecil. Nah, dan ketika kita tadinya digambarkan 10 meter ke atas, kemudian gempanya sekian skala Richter, 8,8, 10, sekian, kalau bisa kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah ijabah apa yang sedang leluhur kita hajatkan, apa yang alam kita sedang minta sekarang demi kebaikan kita bersama masyarakat Jawa Tengah bagian selatan khususnya Kabupaten Cilacap. Dan mudah-mudahan ini terjadi supaya tidak terlalu besar. Ya, kita minta sama Allah supaya itu semua, ibarat kata orang mengajukan proposal, semoga proposalnya Allah ACC dan mengecil, tidak menjadi sesuatu yang besar. Ya, kalau harus ada tsunami jangan terlalu besar, cukup sekian aja dan jangan sampai ke masyarakat. Ya, sekitar pantai aja, jangan sampai ke meluas lagi ya. Jadi yang tadinya jangkauannya mungkin bisa ratusan meter, ya udah puluhan meter saja, misalnya seperti itu. Jadi ya nggak ada salahnya sebagai manusia biasa ketika kita juga meminta. Amin, semoga apa yang terjadi di kita ini atau di masyarakat kita, baik di Cilacap, Jawa bagian selatan dan sebagainya, mudah-mudahan ini hanya sebuah, maaf dalam tanda kutip, sebagai prediksi, meskipun memang hal ini tidak bisa disangsikan.
hal yang disebutkan ini tidak bisa disangsikan begitu saja, dan memang ya suatu saat pasti akan terjadi. Nah, suatu saatnya ini kalau misalnya harus terjadi, kita minta sama Allah mudah-mudahan dengan skala yang sangat kecil saja. Jangan terlalu besar, jangan merusak, ada korban jiwa, apalagi kerugian materi. Mudah-mudahan semua yang kita minta sama Allah dikabul sama Allah. Yo teman-teman, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diizinkan. Kita tidak tahu doa siapa yang bakal dikabul sama Allah, jadi nggak ada salahnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita masing-masing, dalam hati saja meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apapun yang akan terjadi, apa yang sudah diprediksikan sebagai musibah yang besar ini, semoga Allah izinkan. Kalau bisa tidak ada, kalau toh tidak ada, kalau toh memang tetap harus diadakan sama Allah, kita minta sama Allah mudah-mudahan diperkecil sama Allah. Amin. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Allah. Berdoa selesai. Amin. Amin. Kita tidak pernah tahu teman-teman, walaupun kalian tidak di Cilacap, walaupun kalian tidak di Jawa bagian selatan, alangkah baiknya ketika kalian mendoakan sesuatu yang baik bagi saudara-saudara kita. Karena sejatinya doa yang baik itu meskipun tujuannya untuk orang lain, sama halnya ketika kamu mendoakan diri kamu sendiri ya. Sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan ini hanya sebuah prediksi, ini bukan sesuatu yang besar, dan oke, dengan tegas saya bilang sepertinya hal itu ketika terjadi pun dalam waktu dekat, kalau tidak berarti akan terjadi lagi di beberapa waktu ke depan, tetapi dengan skala yang mengecil. Tandanya ya tadi, salah satunya ada gempa kecil sama longsor di Jawa bagian selatan ya. Kalau tidak ada itu berarti kita harus lebih waspada lagi. Jadi ada kemungkinan gempa besarnya akan terjadi, tetapi sedang diusahakan. Nah, itu kan dari pihak terkait Yusopo ya, tapi sedang diusahakan supaya ada diletupkan sedikit-sedikit gitu teman-teman, digangsir sidik-sidik supaya semuanya tidak tumpah secara besar ya. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan hajat leluhur kita dikabul sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita doakan hari ini semoga Allah kabul dan menjadi hal yang baik bagi saudara-saudara kita yang ditinggal di bagian Jawa, di bagian selatan. Amin. Sekali lagi, ini hanya satu hal yang bisa Mas Tulus sampaikan. Ada disclaimer di video depan, jadi setuju boleh, tidak masalah. Jadikan bahan wacana juga boleh. Yang paling baik adalah jadikan satu hal yang buruk ataupun baik, jadikan sebagai media untuk memperbaiki diri kita. Yang nggak baik jadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak ya orang baik. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh, amin. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah, amin ya Allah. Yang lagi dagang, yang lagi usaha semoga dilariskan, dilancarkan dagangannya, usahanya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin. Yang punya hajat semoga segera Allah kabul hajatnya, amin. Semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang bermanfaat untuk orang sekitar kita, amin. Semoga Allah jauhkan kita, jadikan kita orang-orang pilihan Allah yang terhindar, dijauhkan dari fitnah, musibah, bala, dan hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, teman-teman, Mas Tulus harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Oh ya, ada satu clue yang ingin Mas Tulus sampaikan. Nanti Mas Tulus akan ada live streaming via Instagramnya antv._official ya. Di Instagramnya antv official nanti Mas Tulus bakal ngobrol-ngobrol sama adminnya, menyampaikan keluh kesahnya Mas Tulus seputar lolosnya di 20 besar Koplo Superstar. Nah, teman-teman boleh join di Instagramnya antv_official atau di Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_official jam 3 sore secara live ya. Kalian bisa ajukan pertanyaan di situ. Tapi pertanyaannya jangan seputar dunia gaib loh ya. Pertanyaannya seputar program Koplo Superstar. Oke? Jangan lupa join jam 3 sore ya teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.